Halo, nama saya Febrina Agnes, NRP 610301816 dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan selai kacang coklat yang saya beri merek Nacho. Selamat menonton! Kacang-kacangan masuk ke dalam famili Leguminosa atau disebut juga polongan. Salah satu jenis kelompok kacang Leguminosa yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia adalah kacang tanah. Produksi kacang tanah di Indonesia melimpah. Oleh karena itu, dilakukan pengolahan menjadi produk pangan, salah satunya adalah selai kacang. Selai kacang merupakan suatu jenis makanan pasta dengan media minyak, dibuat dari kacang tanah yang digiling baik tanpa bahan tambahan maupun dengan bahan tambahan. Selai kacang dapat dimodifikasi dengan penambahan coklat. Perpaduan kacang dan coklat akan meningkatkan rasa selai dengan memberikan rasa gurih dan lebih nikmat. Pada video ini, saya membuat versi selai kacang coklat dengan merek Nacho. Berikut adalah produk dari Nacho. Sebelum memulai proses pembuatan, sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu agar proses berjalan secara higienis. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan selai Nacho. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan 1 jar nacho adalah 100 gram kacang tanah yang telah dikupas dari kulitnya. Kacang tanah yang dipilih sesuai dengan SNI, yaitu bebas dari hama penyakit, bebas bau busuk, asam dan bau asin lainnya, bebas dari bahan kimia dan memiliki suhu yang normal. Lalu, bahan lainnya adalah 100 gram coklat batang, 80 gram gula pasir, 40 ml minyak goreng, dan 3 jumput garam. Langkah pertama yang dilakukan adalah penyangraian kacang tanah selama kurang lebih 10 menit dengan menggunakan api kecil. Semakin lama penyangraian, maka warna kacang akan semakin coklat. Hal ini disebabkan karena adanya reaksi Maillard yang merupakan reaksi yang terjadi antara gula produksi dengan asam amino yang dengan adanya pemanasan akan menghasilkan polimer berwarna coklat yaitu melanoidin. Pada penyangraian kacang tanah, terjadi reaksi Maillard antara asam amino kacang tanah dan gula produksi yang terkandung. Oleh karena itu, semakin lama waktu penyangraian, warna kacang tanah akan semakin coklat. Selain warna, penyangraian kacang tanah juga berpengaruh terhadap tekstur selai yang terbentuk, yaitu semakin lama maka tekstur selai akan semakin berminyak. Dengan penyangraian akan terjadi penurunan kadar air kacang tanah dan terjadi bersama dengan keluarnya minyak dari permukaan kotiledon. Minyak kacang ini keluar melalui sitoplasma sehingga sitoplasma menjadi bebas dari minyak. Proses penyangraian ini juga bertujuan untuk menghilangkan bau langu dari kacang yang masih mentah. Selain kacang disangrai, dilakukan tempering atau pendinginan agar pada saat proses penggilingan dengan grinder, kacang tidak menggumpal atau menempel pada dinding grinder sehingga memudahkan pencampuran juga. Langkah selanjutnya adalah penggilingan kacang dengan bahan yang lainnya. Sebelum pencampuran, gula pasir dihaluskan terlebih dahulu dengan cara digiling menggunakan grinder. Setelah gula halus, kacang yang sudah disangrai dimasukkan dan digiling. Karena grinder yang saya miliki ukurannya kecil, jadi untuk 1 jar nacho, bahan dibagi menjadi 2 dan nantinya akan digabungkan lagi. Pertama yang digrinder adalah kacang dan gula yang sudah dihaluskan, lalu dimasukkan bahan lain yaitu minyak goreng. Tujuan dari proses penggilingan ini adalah mencampurkan bahan sehingga semua tercampur secara homogen dan menstabilkan pasta. Semakin kecil ukuran partikel kacang yang terbentuk, maka makin stabil emulsi selai yang terbentuk. Penambahan minyak bertujuan untuk memberikan kesan mengkilap pada selai sehingga membuat selai terlihat menarik. Selain itu, tujuan penambahan minyak juga bertujuan menjadikan selai lebih lembut dan lebih lembek. Setelah itu, penambahan gula bertujuan untuk memberikan rasa manis pada selai kacang. Dan juga gula memiliki daya ikat air sehingga dapat digunakan sebagai pengawet. Pasta 1 dan pasta 2 dicampur lalu diberi 3 jumput garam dan digiling lagi. Penambahan garam berperan sebagai penghambat selektif pada mikroorganisme pencemar tertentu dan meningkatkan cita rasa dari produk selai kacang coklat. Setelah selesai proses penggilingan, dilakukan pemanasan air hingga mendidih yang nantinya akan digunakan untuk melelehkan batang coklat. Caranya adalah meletakkan mangkok tahan panas di atas panci yang berisi air mendidih, lalu memasukkan batang coklat ke dalam mangkok dan diaduk hingga meleleh. Setelah coklat meleleh, selai kacang yang sudah dibuat tadi dituangkan ke dalam coklat dan diaduk hingga dicampur rata. Dengan ini, maka jadilah selai kacang coklat Nacho.
Sebelum dilakukan pengisian pada jar yang digunakan sebagai pengemas harus disterilisasi terlebih dahulu. Jar dan tutupnya disterilisasi dengan cara direbus selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya dilakukan pengisian selai ke dalam jar lalu ditutup dengan rapat. Setelah itu, jar diberi label yang telah berisi keterangan seperti komposisi produk, tanggal produk, cara penyimpanan, dan kapasitas isi produk. Tidak lupa juga diberi segel agar produk lebih dipercaya kehigienisannya oleh konsumen. Berikut adalah hasil akhir dari produk Nacho. Selain nacho dapat dikonsumsi dengan roti tawar dengan cara dioleskan di atasnya. Selain itu juga dapat dikonsumsi sebagai dipping untuk beberapa produk seperti biskuit, wafer, dan lainnya. Berikutnya adalah hasil dari analisis ekonomi. Kapasitas produk Nacho yang dihitung adalah 100 jar. Berdasarkan penimbangan hasil akhir senilai Nacho, satu produk Nacho memiliki berat 254 gram dalam jar 250 ml. Berikut adalah perhitungan gram setiap bahan jika dibuat menjadi kapasitas produksi 100 jar. Nah, ini adalah perincian harga dari setiap bahan yang dibutuhkan. Contohnya adalah harga kacang untuk 500 gram, kacang harganya adalah 16.000. Lalu gram kacang yang dibutuhkan untuk 1 jar Nacho adalah 10.000 gram. Oleh karena itu, harga kacang untuk kapasitas produksi 1 jar adalah 320.000. Total pengeluaran untuk bahan dan pekerja adalah Rp1.616.600. Berikut adalah perhitungan untuk pengeluaran packaging dengan total pengeluaran dari packaging adalah Rp620.000. Dengan ini, semua dan ditambah perhitungan 15% utilitas, pengeluaran total untuk produksi Nacho adalah Rp2.572.090. Lalu untuk perhitungan pendapatan, harga jual yang ditetapkan untuk 1 jar Nacho adalah Rp40.000. Maka jika dikalikan dengan 100 jar, didapatkan total pendapatan Rp4 juta. Untuk menghitung keuntungan total pendapatan dikurangi dengan total pengeluaran, yaitu sehingga mendapatkan keuntungan Rp1.422.910 per kapasitas produksi 100 jar. Perhitungan keuntungan dengan persennya adalah 55,52%. Sekian video pembuatan selai kacang coklat Nacho. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.